Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bertemu lagi dalam acara Satu Bagi. Sapaan Tuhan bagi kita hari ini, Jumat tanggal 8 Oktober tahun 2021. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, sapaan Tuhan bagi kita di hari ini terangkat dari kitab Evangelium Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9. Demikian firman-Nya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Sampai sejauh itu firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu terang yang sesungguhnya. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, dunia ini diliputi kegelapan. Suatu kondisi kelam di mana manusia tidak memiliki lagi pengharapan dan sedang menuju kepada kebinasaan kekal. Namun melalui kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini, nubuat yang disampaikan Nabi Yesaya telah digenapi, saudara-saudara. Dia datang ke dunia ini bukan sekedar membawa terang, tetapi dia adalah terang itu sendiri. Dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12 dikatakan, saudara-saudara, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara yang terkasih, kata akulah di sini adalah sebagai penegasan bahwa Dia yang berfirman adalah Allah yang hadir sebagai terang untuk memberkati umatnya. Sebagai terang yang sejati, Yesus Kristus datang untuk membawa anugerah ilahi. Dan karena Dia adalah Allah yang menjadi manusia, maka ada jaminan yang pasti tentang keselamatan itu, pengampunan dan kehidupan yang kekal. Itulah saudara-saudara sebabnya dikatakan dalam sapaan kita saat ini, terang yang sesungguhnya sedang datang. Yesus adalah terang yang sesungguhnya, terang dunia yang bersinar sehingga orang dapat berjalan sampai kepada tujuannya. Dapat Anda bayangkan, saudara-saudara, dapat kita bayangkan, saudara-saudara, jika seseorang berjalan tanpa cahaya, tidak tahu bahaya, tidak tahu kemana arah dan tujuannya. Yesus sang terang dunia menunjukkan jalan hidup dan kebenaran, sehingga setiap orang dituntun sampai kepada Bapa. Yesus adalah terang yang sesungguhnya, memiliki kuasa mengusir kegelapan. Segala kuasa bertekuk lutut di dalam nama Yesus Kristus, saudara-saudara. Jadi kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini membawa misi yang sangat mulia, yaitu melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan membawa kita kepada terangnya yang ajaib, serta memberikan jaminan hidup yang kekal. Itulah sebabnya saudara-saudara, mengapa firman-Nya berkata dalam Roma 6 ayat yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebagai orang percaya, kita memiliki tugas menjadi saksi Kristus di tengah dunia yang kelam ini, sehingga orang-orang yang belum percaya dapat melihat terang sejati itu ada di dalam diri kita. Ibarat mercusuar, saudara-saudara, di pelabuhan, menjadi patron bagi kapal yang hendak berlabuh. Lebih dari itu, Yesus Kristus, sang terang yang sesungguhnya, menjadi pandu kita menuju kehidupan kekal. Mari sambut Yesus Kristus, sang terang dunia, menerangi jalan hidup kita menuju kehidupan yang kekal dan menerangi hati kita dari dosa dan kuasa kegelapan. Ingat saudara-saudara,
Yesus adalah terang yang sesungguhnya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebaikan dan kemurahan-Mu yang memberikan hamba bisa ada sebagaimana ada pada saat ini. Terlebih lagi kebenaran firman-Mu yang berkumandang melalui media YouTube ini di pagi hari ini, yang menekankan bahwa Yesus adalah terang yang sesungguhnya yang datang ke dunia ini demi keselamatan setiap umat manusia. Bapa, mari Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan setiap para pendengar dimanapun mereka berada. Olehnya mereka diterangi dari segala kehidupan yang menggelapi mata jasmani dan rohani mereka, Bapa. Sehingga setiap pendengar tahu apa yang harus dilakukan, dan melaluinya segala kehidupan mereka menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan khotbah yang hidup bagi setiap sesama. Bapa di surga, hamba berdoa bagi para pendengar dimanapun mereka berada. Mari Tuhan berkati rumah tangga mereka, usaha dan pekerjaan mereka. Mari Tuhan berkati setiap anak-anak yang Kau titipkan di tengah-tengah keluarga. Berikan kesehatan serta kepintaran, sehingga anak-anak itu Tuhan menjadi sukacita bagi orang tua, terlebih lagi buat Tuhan. Tuhan Yesus, hamba tidak berhenti-hentinya untuk berdoa bagi setiap yang sakit. Mari Tuhan Yesus, Engkau jamah setiap yang sakit, setiap yang lemah, setiap yang bermasalah, sehingga mereka mendapatkan kesembuhan, mendapatkan kekuatan, dan mendapatkan jalan keluar. Karena memang tiada yang mustahil bagi Engkau ya Bapa di surga. Mulai dari para pendengar dimanapun berada, keluarga hamba-Mu, dan setiap jemaat hamba-Mu, dan jemaat dari istriku yang juga adalah hamba-Mu. Hanya kepadamu hamba memohon dan mengharap. Hamba sangat percaya ketika Tuhan bertindak, segala sesuatu yang kami rindukan pasti terjadi. Karena Engkau adalah Allah kami yang sangat luar biasa, yang mampu mengatasi segala perkara. Dalam nama Kristus Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom buat kita semua. Salam sehat.